Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dian Permanasari, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi pembelajaran modul 2.3 bersama dengan rekan saya Ibu Fitrianingsih sebagai coach dan Bapak Farid Khotibin sebagai coaching. Seperti itu. Baik, Ibu Fitria, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Iya, alhamdulillah sehat Ibu Fitria. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Fitria. Ya. Kesempatan ini saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk kompetensi inti dari coaching yang mana yang kira-kira ingin dikembangkan pada saat ini. Baik, kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu tentang cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik. Kemudian bagian yang mana nih Bu yang kepengen saya amati Bu? Bagian yang perlu diamati itu saat saya melakukan coaching. Nah, di situ menggunakan alur cerita, apakah di situ sudah menggunakan pertanyaan berbobot atau belum? Jadi itu yang perlu diamati. Ya, oke. Kemudian kalau menurut Ibu nih, menurut Ibu sendiri bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan pada kesempatan kali ini? Penilaian yang akan kita kembangkan adalah itu membuat pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga membuat coach itu nyaman saat melakukan sesi coaching dan mampu merefleksikan dirinya dengan baik melalui pertanyaan berbobot tersebut. Iya, baik, tentang pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Kemudian harapan dari Ibu sendiri setelah observasi ini, harapan Ibu seperti apa kira-kira? Ya, harapannya yaitu tadi saya dapat mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu merasa nyaman dengan pertanyaan yang saya buat, sehingga alur tirta itu berjalan dengan utuh dari awal sampai akhir. Baik, semoga dengan pertemuan kita pada kesempatan ini bisa menjadikan pembelajaran yang bermanfaat untuk kita ya Ibu. Baik. Iya, baik. Silahkan Ibu Fitria, bisa dimulai untuk proses coachingnya dengan Bapak Farid Khotibin ya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Farid? Alhamdulillah baik. Ibu Ya. Fitri sendiri kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah. Oh, ya. Bagaimana Pak Farid, apa yang Pak Farid ingin sampaikan kepada saya berkenaan dengan Pak Farid di sekolahan Pak Farid? Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk Ibu Fitrianingsih terkait dengan tugas kita di CGP. Saya hanya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang saya alami tentunya di sekolah saya, yang intinya yaitu saya ingin menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Namun saya juga itu kadang merasa bahwa yang sudah saya laksanakan sudah suatu pembelajaran yang berpusat pada murid, namun kenyataannya murid masih banyak ketergantungan terhadap guru dan masih banyak murid yang kehadirannya belum seutuhnya di dalam kelas. Iya, baik Bu Pak Farid ya. Terus mungkin apa yang Pak Farid harapkan dari obrolan ini? Saya berharap setelah saya di coach sama Ibu itu saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik supaya pembelajaran yang ada di dalam kelas saya itu nantinya bisa berjalan dengan baik dan murid-murid memiliki pengalaman yang luar biasa terkait pembelajaran yang akan saya selenggarakan di kelas saya. Iya, baik. Jadi kita sepakati ya Pak Farid, tujuannya yaitu pada mengatasi solusi permasalahan dari Pak Farid itu untuk membuat siswa pada saat pembelajaran itu berjalan dengan baik dan berpusat pada murid, seperti itu ya Pak Farid. Ya, baik. Menurut Pak Farid, kira-kira hal apa saja sih yang membuat Pak Farid itu anak-anaknya itu ya tadi ya katanya tadi tidak kurang berjalan dengan baik di kelas itu, apa kira-kira menurut Pak Farid yang menyebabkan itu? Setahu saya sih setelah saya bisa mengikuti kan karena kita kenaikan kelas jadi mungkin muridnya masih baru, jadi penyesuaian bersama saya juga masih beradaptasi dari pola yang lama ke pola yang baru, kemudian juga karena kurikulumnya juga belum
kemarin mereka berada di kelas 3 itu masih menggunakan kurikulum 15. Untuk yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka tentunya komposisinya juga berbeda, dan di satu sisi mereka untuk bertransisi ke jenjang yang lebih tinggi tentunya mereka juga harus memiliki kesiapan mental, kemudian kesiapan materi dari seorang gurunya, terus bagaimana gurunya juga lebih aktif untuk menggerakkan muridnya supaya mereka memiliki kepercayaan diri, sebagaimana tujuan pendidikan kita, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu. Baik, kira-kira menurut Pak Wid sebelumnya itu pada saat di kelas 3 apakah pernah melihat siswa yang, karena ini mungkin siswa baru tadi ya menurut Pak Wid, pas di kelas 3 mungkin dengan Bapak Ibu guru yang mendampingi di kelas 3 dulu, bagaimana penyesuaian adaptasinya? Mungkin Pak Wid sudah pernah berbincang-bincang dengan rekan guru yang lain? Saya jadi pernah berobservasi dengan guru kelas 3. Di kelas 3 murid itu lebih condong diberikan materi, kemudian diberikan arahan, kemudian dituntun alurnya. Sedangkan setelah dia naik tingkat menjadi kelas 4 dengan kurikulum Merdeka, saya mencoba mereka itu menggali sendiri, mengeksplorasi sendiri, dan mereka bisa menemukan sendiri sehingga mereka tidak akan ketergantungan, sehingga aspek daripada masyarakat yaitu mandiri mereka bisa dapatkan dari pembelajaran tersebut. Itu harapan saya. Berarti harapannya Pak Wid tadi adalah menjadi anak-anak yang mandiri seperti itu ya Pak Wid ya. Lalu menurut Pak Wid, kira-kira apa saja sih yang membuat siswa-siswa Pak Wid itu menjadi siswa yang mandiri di kelas Pak Wid sekarang seperti itu? Kalau menurut saya sih karena kita harus selalu membiasakan literasi, kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang melatih anak tersebut untuk tidak tergantung sama orang lain, namun juga tidak meremehkan temannya sendiri. Jadi kadang juga kita ajak untuk berdiskusi bersama, menghargai perbedaan yang ada, sehingga untuk kedepannya murid-murid kita itu diharapkan itu mampu mandiri, kemudian juga memiliki rasa hormat kepada orang lain dan menghargai perbedaan seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya. Tadi dari harapannya harapannya Pak Wid yang ingin dilaksanakan ya. Terus ada program menurut Pak Wid yang sudah direncanakan atau tidak Pak Wid? Programnya? Sementara ini masih menggunakan program yang lama, yaitu kegiatan literasi, kemudian kegiatan membaca sebelum pembelajaran, kemudian melakukan diskusi, kemudian juga di dalam kelas itu saya usahakan untuk selalu menjaga ketertiban kelas dan menjaga kerukunan sesama teman seperti itu. Tetapi anak-anak tersebut kadang juga seperti acuh, lama-kelamaan akan bosan dengan rutinitas yang seperti itu. Jadi saya inginnya itu suatu pembelajaran yang memang setiap anak selain mandiri dan menghargai perbedaan, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya untuk bekalnya di masa depan nanti. Oke, jadi harapannya Pak Wid lebih dari itu ya Pak Wid. Mungkin Pak Wid sudah memikirkan ide pengembangannya itu loh Pak Wid. Mungkin sudah terpikirkan atau dulu Pak Wid? Kalau sementara ini saya sedang merumuskan dengan beberapa rekan saya di Purwokerto terkait dengan solusi tersebut. Nah, ada satu tindakan nyata, yaitu dengan cara melatih anak tersebut untuk bersosial, seperti memberikan hormat kepada orang lain, kemudian bergaul dengan masyarakat, kemudian juga saya sering mengajak mereka itu pembelajaran yang tidak hanya menonton di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, sehingga mereka itu akan merasa lebih luas untuk menemukan hal-hal baru yang ada di luar kelas. Kalau misalnya di dalam kelas yang dilihat hanya tembok, kemudian di luar kelas yang dilihat juga ada orang lewat, kemudian ada berbagai macam kendaraan yang lewat seperti itu. Baik sekali. Jadi kegiatan sosial tadi ya Pak Wid yang bagus sekali, menurut saya menarik sekali. Pasti murid pun juga akan tertarik mungkin ya Pak Wid. Selanjutnya kira-kira pengembangan itu akan dilaksanakan dalam jangka kapan Pak Wid? Kalau kemarin itu baru sebatas rencana, namun untuk akhir minggu ini saya usahakan untuk ada kegiatan sosial kepada masyarakat
yang mana melatih anak itu secara mandiri untuk memberikan ya semacam rasa iba kepada orang lain, atau mungkin untuk rasa syukur dia karena telah melewati, apalagi ini suasana kemerdekaan, saling sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk memberikan semacam syukuran kepada masyarakat sekitar dengan temanya mungkin memperingati hari kemerdekaan. Selanjutnya apa komitmen dari Pak Pawi terhadap rencana tersebut? Untuk selanjutnya mungkin kegiatan saya selain membaca perusahaan akademik tersebut, dengan keputusan saya untuk melaksanakan kegiatan di luar kelas, diharapkan memang anak tersebut akan bertanam jiwa yang selalu ingin berbagi, dan juga anak tersebut memiliki rasa tanggung jawab sepenuhnya terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan diharapkan dengan adanya seperti itu, nanti anak akan terbiasa menghadapi situasi terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada kegiatan akademik, sehingga secara tidak langsung, secara spiritual, emosional, dan kognitifnya juga akan berkembang secara bersamaan seperti itu. Bagus sekali Pak Pawit, saya sangat mendukung ya dari Pak Pawit kegiatan tersebut. Kira-kira dari Pak Pawit membutuhkan dukungan dari siapa saja Pak Pawit? Tentunya setiap kegiatan yang ada di sekolahan yang jelas dukungan dari gurunya itu sendiri, kemudian dari pihak di sekolah seperti Pak Kepala Sekolah atau juga guru yang lain juga saling bersinergi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dari orang tua, karena setiap anak itu berada di sekolahan itu sekitar 6 sampai 7 jam. Yang lebih lama itu kan di rumah. Apalah artinya kalau misalnya di rumah itu tidak diajarkan untuk berbagi, tapi di sekolah untuk berbagi. Saya rasa itu adalah sesuatu tujuan yang tumpul, tidak berkesinambungan. Namun apabila sudah didasari di sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah, anak itu secara alamiah akan terbentuk karakteristiknya seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak Pawit. Saya sangat setuju dengan apa yang tadi Pak Pawit harapkan, yaitu menjadi siswanya itu tadi jiwanya jiwa terbiasa berbagi ya Pak Pawit ya. Terus kira Pak Pawit bagaimana rasanya tadi setelah bercerita-cerita bercurhat dengan saya, bagaimana Pak Pawit rasanya? Mungkin saya lebih lega dan saya lebih menemukan solusi terbaik bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu tidak monoton hanya untuk pembelajaran akademik saja, namun juga pembelajaran yang bersifat sosial, pembelajaran yang memang tidak hanya dilakukan di kelas tapi juga dilakukan di luar kelas, bahkan di masyarakat bisa seperti itu. Alhamdulillah ya Pak Pawit, jadi merasa lega, senang ya Pak Pawit ya. Ya baik, kalau begitu sudah cukup Pak Pawit berarti ya. Kira-kira sudah tidak ada yang mengganjal lagi Pak Pawit? Ya insya Allah tidak ada Ibu, dan akan saya praktekkan segera mungkin, dan nanti hasilnya kalau sudah ada perkembangannya saya juga akan menghubungi Ibu lagi mungkin minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi, supaya kegiatan coach ini bisa berkesinambungan untuk ke arah. Baik, terima kasih Pak Pawit ya atas bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya, juga menambah pengalaman dari Pak Pawit juga. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Juga saya tidak bisa seperti ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Pawit. Waalaikumsalam. Hai, luar biasa sekali ya coaching yang sudah dilaksanakan Ibu Fitria terhadap Bapak Pawit Khotibin terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelasnya Pak Pawit Khotibin. Oke, baik, menurut Ibu Fitria sendiri, bagaimana penilaian performa Ibu sendiri dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching kali ini, Bu? Kalau menurut saya menilai diri sendiri ya sudah lumayan lah daripada kemarin-kemarin ibu-ibu ya, ada peningkatan sedikit kalau hanya sedikit. Ya, ada peningkatan ya Ibu. Ya baik, kemudian menurut Ibu kenapa ya Ibu berpendapat demikian? Karena tadi kayak ya mengalir saja pertanyaannya, terus dari coach juga merasa nyaman dalam menjawabnya seperti itu. Jadi dari pertanyaan yang saya ajukan, coach itu bisa menyampaikan gagasannya, merefleksikan dirinya dengan baik seperti itu.
Iya, oke. Baik, Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh silakan. Bu. Iya, baik. Pengamatan saya hasil coachingnya sudah sangat luar biasa, Ibu. Terima kasih. Iya, keterampilan Ibu Fitria dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya sudah runtut, pertanyaannya juga sudah detail dan berbobot dan tepat sasaran seperti itu. Terbukti dari Bapak Pawit menyampaikannya juga sudah nyaman dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Dia. Iya. Bagaimana pendapatnya Ibu? Sesuai atau tidak itu ya? Ya, menurut saya ya Sudah sesuai lah ya. Walaupun kadang saya menyadari kadang agak gimana di tengah-tengah seperti itu ya, mungkin tersendat Iya. atau gimana seperti itu. Baik, kemudian namun demikian kalau berdasarkan pengamatan saya, Ibu, masih ada sedikit hal yang mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk meningkatkan keterampilan kita, Ibu. Iya, kalau boleh disampaikan, menurut saya dalam hal presence atau kehadiran seutuhnya mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Bu. Iya, kita menghadirkan diri kita seutuhnya pada kesempatan ini untuk memberikan coaching kepada coaching kita. Kemudian hal yang kedua adalah ketika kita mendengarkan dengan seksama, kita catat setiap pertanyaan, kita catat kata kuncinya. Dari kata kunci tersebut, kita afirmasikan dulu apakah sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching kita dengan apa yang kita terima. Baru kita lanjutkan kepada pertanyaan berikut selanjutnya. Baik. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu Fitria? Ya, saya juga merasa demikian mungkin karena ya tadi presence itu perlu juga saya tingkatkan untuk yang selanjutnya juga selain pertanyaan berbobot. Iya, baik. Untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, Ibu, setelah kegiatan ini, rencana tindak lanjut yang sudah Ibu bayangkan seperti apa yang Nah, tadi karena berkait dengan ujian tadi ujian kekurangan saya itu di presence, jadi saya ingin pada sesi selanjutnya ingin meningkatkan kompetensi presence saya pada saat coaching itu ya merasa nyaman semuanya. Gambarannya kapan ini? Ya untuk sesi selanjutnya kemungkinan akan Sesi saya- selanjutnya, sesi coaching selanjutnya ya. betul. Apakah ada dukungan yang dibutuhkan lagi, Bu? Iya, dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses coaching ini. Iya, baik. Terima kasih sekali Ibu Fitria, Bapak Pawit untuk bincang produktif kita. Demikian Bapak Ibu untuk hasil coaching supervisi pembelajaran modul 2.3 dari saya. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.